Dan sekarang masuk ke penulisan pembahasan. Setelah hasil dijabarkan, hasil yang dihasilkan itu seperti apa, itu dijabarkan gitu ya. Nah, itu di situ tidak ada rujukan-rujukan. Jadi hanya memaparkan misalkan di dalam tabel hasilnya seperti apa, hasil perhitungannya seperti apa, itu Pak diungkapkan di dalam tabel, dan kemudian di bawahnya ada paragraf yang menekankan misalkan mana yang tertinggi, mana yang terendah, pokoknya yang di-highlight aja. Itu diungkapkan kembali apa yang ada di dalam tabel, tapi tidak perlu semua ya. Kemudian di pembahasan itu mengungkapkan, memaparkan apa yang diperoleh di hasil penelitian. Nah, itu bahasnya itu apa? Bahasnya kenapa besar, kenapa kecil hasilnya. Misalkan literasi sains. Loh, kenapa aspek ini besar, kenapa aspek ini kecil? Itu dibahas. Ngebahasnya gimana? Bahasnya bisa dari kalian perkirakan dari hasil observasi, bisa terus dibandingkan dengan penelitian orang, apakah sama-sama besar ataukah sama-sama kecil gitu misalkan. Artinya ada literatur di situ, ada sitasi di situ. Dan kemudian kalian bandingkan juga bandingkan dengan teori pembelajaran. Teori pembelajaran yang kalian angkat di dalam penelitian itu apa, seperti apa. Dan bandingkan dengan teori pembelajaran. Seperti apa kata teori pembelajaran. Nah, dari hasil observasi itu kalian bisa pelajari misalkan apa yang kalian observasi dari siswa. Kenapa siswa ini besar? Kenapa kelas ini hasil literasi sainsnya bisa besar? Dan kemudian bandingkan juga mungkin bisa dengan sarpras. Bandingkan juga dengan mungkin dari hasil wawancara dengan guru. Nah, itu bisa jadi laporan dari hasil observasi kalian. Jadi kalian bisa bahas hal-hal yang temuan kalian di hasil penelitian itu bisa dibahas lewat beberapa hal tadi ya.